Bismillah. Radhiyallahu anhu. Yasihul bai'u bi'ijabin minal ba'i' walau hazlan wa huwa ma dalla 'ala tamliki dalalatan dhahirah kabi'tuka dha bikadha huwa laka bikadha wa mallaktuka aw wahabtuka dha bikadha wa kadha ja'altuhu laka bikadha in nawa bihil bai' wa qubulin minal mushtari walau hazlan wa huwa ma dalla 'ala tamalluki kadhalik kashtaraitu hadha bikadha wa qabiltu aw raditu aw akhadtu aw tamallaktu hadha bikadha wa dhalika li litatimma as-sighah ad-dal ala ishtiratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u 'an taradin wa ridha khafiyun fa'tubira ma yadullu alaihi min al-lafzi fala yan'aqidu bil mu'atah lakin ikhtira al-in'ikadu bi kulli ma yata'arafu al-bay'u biha fihi kal khubzi wal lahmi duna nahwi ad-dawabi wal aradi fa'ala al-awwal al-maghbud biha kal maghbud bil bay'il fasid ay fi ahkami dunya amma fil akhirah fala mutalabata biha wa yajri khilafuha fi sa'iril uqud wa suratuha ay yattafiqu ala thamanin wa muthmanin wa illam yujad lafdhun min wahidin wa illam yujad lafdhun min wahidin wala qala mutawassitun lil ba'i' bi'tu faqala na'am aw i wa qala lil mushtari ishtaraitu faqala ishtaraita faqala na'am sahha wa yasihu aidan bina'am minhuma li jawabi qawlil mushtari bi'tu wal ba'i' ishtaraita walau karana bil ijabi awil qabul harfa istiqbalin ka abi'uka lam yasih qala shaykhuna wa yadhharu annahu yughtafaru minal 'ami nahwu fathi ta'il mutakallim wa syartu sihhatil ijabi wal qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasihul bai'u bi ijabin minal ba'i' wa la zan wa ma dalla 'ala tamlik dalalatan dhahira. Kemarin dijelaskan bahwa akad bai' itu adalah akdu muawadhah maliyah yaktadi milka ainin aw manfaatin 'ala dawam la 'ala wajhil qurbah. Jadi akad jual beli itu adalah akad. Akad itu adalah kesepakatan yang dibangun atas kesepahaman. Maka kesepahaman itu kemudian dituangkan di dalam syarat. Jadi setiap ada akad itu pasti ada syarat. Karena kesepahaman itu tidak dapat diketahui tanpa ada ungkapan yang menunjukkan atas kesepahaman akan transaksi yang dilakukan. Jadi semua akad, baik akad jual beli, akad ijarah, dan akad-akad yang lain, bahkan akad nikah, itu pasti ada syarat. Demikian juga ucapan yang berkaitan dengan halul akdi atau melepaskan akad, seperti tolak, seperti idku raqabah atau memerdekakan budak, pasti juga memerlukan syarat. Maka yang pertama dibahas dalam rukunnya jual beli ini adalah syarat. Syarat itu isinya satu paket, yaitu ijab dan qabul. Ijab itu min jihatil ba'i', qabul min jihatil mushtari. Syarat ini adalah salah satu pilar utama di dalam akad jual beli menurut qaul yang muktamad. Dasar daripada syarat ini, kewajiban rukun syarat ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Habban dan lainnya, yaitu innamal bai'u antarodin. Innamal bai'u ini adat hasr, yakni tidak ada akad jual beli yang sah kecuali dibangun atas dasar saling ridho. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa manatul hukmi atau
ikatan hukum di dalam keabsahan jual beli itu hanya didasarkan pada ridho. Sedangkan ridho itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, amrun yang khofi, karena kesepahaman tadi. Oleh karena sesuatu itu ridho ini khofi, di dalam ketentuan hukum Islam atau dalam usul fikih dinyatakan bahwa jika ada hukum dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, maka harus dicari kaitan sesuatu yang menjadi mazinahnya. Misalnya seperti di dalam masalah diperbolehkannya untuk tarakhus fis safar, bolehnya untuk mengambil kemurahan dalam perjalanan, misalnya tidak puasa atau jamak qashar sholat, itu sebenarnya didasarkan pada masyaqqah, karena mempertimbangkan pada kesulitan musafir ketika dalam perjalanan. Namun masyaqqah itu sesuatu yang tidak jelas, yang relatif, sehingga tidak bisa hukum itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, karena yang dikatakan sebagai ilat itu adalah wasfun zahirun mundhabitun yu'arriful hukma, sifat yang zahir, yang mundhabit, yang dapat memberitahu pada hukum. Maka sesuatu yang tidak mundhabit dan tidak zahir tidak bisa menjadi kaitan hukum. Oleh karena diambil madzinahnya. Madzinatul masyaqqah adalah safar yang tawil. Demikian juga madzinatul ridho adalah segot, karena segot adalah korenah yang menunjukkan adanya ridho. Maka hadis ini menunjukkan bahwa akad jual beli dan akad-akad yang lain itu bisa sah kalau memang ada madzinatul ridho. Madzinatul ridho di sini adalah segot. Maka tidak benar kalau ada anggapan bahwa di dalam transaksi muamalah, jual beli dan lainnya, yang penting adalah ridho. Kalau sudah sah ridho maka berarti boleh semuanya. Justru hadis ini menunjukkan yang sebaliknya. Jadi kalau yang penting ridho, ya sudah bubar, sudah bab muamalah tutup sudah. Karena tidak ada aturan-aturan yang berlaku dalam muamalah kalau semua didasarkan pada ridho. Nah, di sini maka anggapan yang menyatakan bahwa dalam muamalah penting pokok ridho selesai sudah, itu tidak benar. Berdasarkan hadis ini malah sebaliknya, justru harus ada sesuatu yang menunjukkan pada ridho itu, yaitu madzinatul ridho. Madzinatul ridho, para ulama kemudian mengambil yang paling kuat di dalam menunjukkan madzinatul ridho itu adalah segot. Karena segot itu adalah ungkapan, adalah lafadz. Madlulnya lafadz itu lebih kuat daripada yang lainnya. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan sesuatu yang menjadi madzinatul ridho itu belum tentu hanya segot. Bisa jadi sesuatu lain yang dapat menunjukkan pada ridho. Maka berlakulah khilaf mu'ato yang akan kita bahas nanti di belakang ini. Jadi dasar daripada ridho ini, segot itu adalah hadis innamal bai'u antarodin. Segot itu adalah satu paket tadi, ijab dan qabul. Ijab itu min jihatil ba'i', qabul itu min jihatil mustari. Innama yasihu bil ijabi wa bi qabuli awis tijabi, atau istijab sama. Nah, segot, ijab dan qabul ini pertama ada dua macam. Ada yang dikatakan soreh, ada yang dikatakan kinayah. Karena segot tadi adalah sesuatu ungkapan, lafadz yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki pada kandungan makna lafadz itu. Pada dasarnya segot itu harus lafadz, tidak boleh lainnya. Tetapi kemudian sesuatu yang menempati lafadz juga bisa menjadi segot, seperti tulisan, seperti isyarah dan lainnya. Hanya saja kalau isyarah itu dari orang yang akhros, maka menjadi sama dengan lafadz. Tapi kalau isyarah dari orang yang natik, maka sama dengan tulisan, menjadi kinayah. Karena tadi sesuatu yang paling dapat menunjukkan kepada ridho adalah lafadz, karena lafadz adalah sesuatu yang paling kuat dalam menunjukkan madlulnya. Nah, lafadz itu ada dua macam. Terkadang lafadz itu di dalam menunjukkan maknanya, ada kalanya
dalalatan zahir. Sekira tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain, atau dalam istilah usul fikih namanya dalalatun nas. Sekira la yahtamil ghairahu, misalnya seperti lafaz Zaidun menunjukkan kepada syakhsun al-musamma bi Zaidin, tidak mungkin lainnya. Ada kalanya lafaz itu di dalam menunjukkan maknanya itu disebut dengan dalalah zahir. Mungkin untuk makna A, mungkin untuk makna B. Sekira yahtamil ghairahu. Misalnya seperti lafaz dalam usul fikih namanya dalalah zahir. Seperti lafaz asadun itu bisa menunjukkan makna hayawan, bisa menunjukkan makna rajul syuja. Nah, di dalam ungkapan syarat juga begitu. Terkadang ada yahtamil ghairahu, ada kalanya yahtamil ghairahu. Maka syarat yang sekiranya tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain disebut dengan lafaz syarat yang sharih, yang jelas. Yang kedua, jika memungkinkan untuk diartikan makna yang lain, maka disebut dengan syarat yang kinayah. Syarat sharih dan kinayah ini pertama, syaratnya itu berbeda. Yang paling kuat adalah sharih. Karena syarat sharih ini ungkapan yang tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain, maka syaratnya hanya satu. Syaratnya satu, yaitu qasdul lafzi. Sebuah syarat yang sharih bisa dikatakan sebagai syarat yang memiliki dampak hukum kalau memang kalimat itu diucapkan secara sengaja dan sadar. Disebut dengan qasdul lafzi. Maka kalau kalimat itu tidak diucapkan secara sengaja dan sadar, meskipun kalimat itu sharih maka tidak jadi. Contohnya seperti umpamanya ada orang ngelindur, menggigau. Pas tidur kemudian dia ngomong, saya jual barang ini. Meskipun kalimatnya itu sharih, tidak jadi. Karena kalimat itu tidak diungkapkan dengan qasdul lafzi. Yang kedua, qasdul lafzi itu dapat terwujud kalau memang al-lafid, orang yang mengucapkan itu, mengerti pada makna secara global daripada lafaz yang diucapkan. Kalau dia tidak mengerti makna yang diucapkan itu secara global, maka tidak dianggap qasdul lafzi. Misalnya seperti ada orang misalnya biasanya kalau dalam akad nikah itu menggunakan bahasa Arab. Misalnya ada orang tidak ngerti bahasa Arab, tidak pernah ngaji, kepingin dalam akad nikah menggunakan bahasa Arab. Lalu belajar dia, qabiltu nikaha dan sebagainya. Saya tanya, kamu tahu makna qabiltu nikaha? Apa qabiltu itu maknanya? Tidak tahu. Tapi saya ngerti ini maksudnya untuk qabul nikah, cukup sudah. Itu namanya tahu secara umum. Berbeda kalau tidak mengerti sama sekali kalimat ini maudhu'nya untuk apa, maka meskipun lafadznya sharih tidak jadi. Misalnya ada orang diajari ngomong, ucapkan kalimat ini, misalnya kalimat bahasa Jepang apa, misalnya hongsuise misalnya. Kemudian ucapkan itu pada istri kamu, diucapkan pastinya, dia tidak ngerti apa maksudnya ini. Padahal dalam terjemahannya mestinya kalimat itu bermakna tolak, maka tidak jadi. Karena dia tidak tahu pada maudhu'nya. Maka lafadz sharih itu cukup qasdul lafzi, maksudnya sekira ucapan itu diucapkan dengan sadar, tidak karena menggigau, dan juga ngerti pada maudhu'nya. Meskipun tidak ada qasdul iqa', meskipun tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau untuk melakukan akad yang dia ucapkan, maka jadi walau hazlan. Misalnya guyonan sama temannya, sudah sepeda motor ini tak jual sama kamu 10.000, guyonan sama temannya, ya saya beli, jadi. Loh, saya guyonan kok, tetap meskipun niat guyonan jadi. Nah, maka ada ungkapan, ada akad itu hazluhunna jaddun wa jadduna jaddun.
Jadi guyonan itu jadi serius, apalagi serius juga jadi serius. Oleh karenanya di sini ulama menyatakan hati-hati kalau mengucapkan kalimat tolak kepada istrinya. Karena meskipun tidak diniati tolak, kalau kalimatnya itu soreh, maka kalimat itu akan ada dampak hukumnya. Misalnya sama istri, guyonan sama istrinya, "Dik, kamu saya tolak," jadi. Loh, saya guyonan kok tetap jadi. Atau emosi marah, ketika marah kemudian mengucapkan kalimat tolak, lafadznya lafadz yang soreh, meskipun tidak ada qasdul iqa, karena kalimatnya itu soreh, maka akan berdampak hukum. Yang kedua kinayah. Kinayah tadi segot yang lafadz yang diucapkan itu memiliki makna yang berbeda, bisa bermakna A, bisa bermakna B. Maka jika demikian disebut dengan kinayah. Di dalam segot kinayah ini berlaku pada semua akad, tidak hanya jual beli. Pada semua akad dan bahkan pada halul akdi. Kalau kinayah syaratnya ada dua. Yang pertama syaratnya adalah qasdul lafzi. Sama seperti dalam soreh tadi. Yakni sekira kalimat itu diucapkan dengan sengaja, dengan sadar, dan kemudian tahu maudhu'nya. Yang kedua, syaratnya harus qasdul iqa, harus ada niat. Karena kalimat kinayah itu berbeda dengan soreh. Kalau kinayah itu kan yahtamil ghairahu, bisa untuk mana A, bisa untuk mana B. Misalnya seperti dalam jual beli, kalau ungkapan bahasa Indonesia misalnya, dah ambil, tak ambil. Misalnya ada orang menjual sepeda motor, dikasih harga sepeda 5 juta. Dah, itu tak ambil saya sudah. Nah, kalimat itu adalah kalimat kinayah. Karena tak ambil saya itu bisa bermaksud saya beli, bisa bermaksud diambil secara khisi, yang diambil begitu. Nah, maka kalimat ini bisa menjadi akad jual beli kalau disertai qasdul lafzi, dan yang kedua qasdul iqa atau niat. Jika tidak ada niat qasdul iqa, tidak ada niat untuk melakukan akad jual beli, maka tidak sah, tidak jadi seghotnya ini. Nah, di samping itu kalimat itu menjadi kinayah. Kalimat itu bisa menjadi kinayah kalau kalimat itu memang dimungkinkan untuk dikehendaki. Makna yang dimaksudkan oleh mutakallim atau oleh orang yang melafadzkan itu. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh korena yang mengitarinya. Kalau dalam istilah ushul fikih tadi kan, kinayah itu ibaratnya adalah dalalah zahir. Zahir itu yahtamil ghairah wa yahtamil ghairah. Misalnya asadun itu yahtamil makna makna hakikinya, matul lughawinya yaitu hayawan, bisa bermakna majaz mursal yaitu rajulun sujaun. Nah, di dalam bahasa itu sesuatu makna itu bisa dialihkan pada makna selain makna watul lughawinya kalau memang ada alaqah, ada hubungan, dan ada korena yang mengalihkan dari makna yang sebenarnya. Nah, demikian juga di sini kalimat kinayah itu bisa dikatakan sebagai seghot kinayah kalau memang antara niatul iqa atau qasdul iqa dengan lafadz tadi ada alaqah. Alaqahnya bisa berupa kinayah. Misalnya kayak tadi, sepeda motor ini sudah terpampang, jual harga 5 juta. Dia ngomong tak ambil. Maka kalimat itu jika dikehendaki, maksud saya beli, maka dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada korena sama sekali, atau dalam tolak misalnya, ketika bertengkar kemudian suami mengatakan, diusir, keluar kamu, pulang kamu sana. Ditanyakan, maksud kamu apa? Maksud saya itu adalah tolak, maka jadi. Karena kalimat tadi itu jika dikehendaki makna tolak itu dapat benar, ada alaqahnya. Alaqahnya berupa korena tadi bertengkar dan sebagainya itu. Tetapi kalau tidak ada alaqah, maka tidak bisa. Karena bahasa itu tidak mungkin dialihkan dari makna sebenarnya kecuali kalau ada alaqah. Misalnya, dalam tolak misalnya, suami istri ini dalam keadaan normal biasa, makan bareng, ngobrol enak. Suami ngomong sama istrinya, "Dik, kamu keluar, Dik. Dik, kamu keluar, Dik.
Mas, maksud kalian apa? Maksud saya tolak. Maka kalimat itu mulgho. Kenapa kalimat tadi sama kalimatnya keluar kamu, tapi beda situasinya. Maka kalimat mulgho. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan sebagai kinayah sebab tidak ada alaqah. Nah, dalam jual beli mungkin bisa begitu. Ini saya ambil padahal tidak ada latar belakang yang mengarah adanya transaksi jual beli. Maka meskipun itu diniati ada qasdul iqa, tetap tidak jadi karena wad'ul lafzinya itu tidak tepat, tidak pada tepatnya. Jadi kinayah itu pertama-tama adalah sekira lafaz itu memang dimungkinkan untuk diarahkan kepada makna niatul iqa tadi itu. Nah, baru setelah itu disertai dengan qasdul lafzi dan qasdul iqa. Nah, ini berlaku pada semua segot, baik segot akad jual beli, segot akad maupun segot yang halul akdi. Maka dikatakan di sini wal hazlan. Oleh karenanya kalau kita mengucapkan kalimat yang sore itu harus hati-hati. Dalam keadaan sadar pasti dampak hukumnya jadi. Kabi tukar seperti yang sore seperti Mungkin yang banyak terjadi itu ya, berjalan sama istri, udah ya kita berpisah di sini ya. Kita berpisah ada di sini. Ini dalam bahasa Arab juga begitu kadang-kadang. Khalas natafaraqu min huna gitu. Itu harus diperjelas itu. Apakah itu sorry karena firaq itu juga termasuk sighah sharihah itu. Ya. kemudian wa qabulin dan juga qabul. Tadi satu paket ijab sama qabul dari mustari walau hazlan meskipun dia itu tidak maksud untuk qasdul iqa. Yang penting ada qasdul lafzi karena lafaz sore. Wa huwa madalla ala tamalluk. Qabul itu yang menunjukkan makna tamalluk karena memang akad jual beli kan kemarin muawadhah. Muawadhah itu hakanya ada at-tamlik wa tamalluk min jihatil bai' dan min jihatil mustari. Kastaraitu seperti lafaz istaraitu hadza bikadza wa qabiltu au raditu au akhadtu au atamallaktu hadza bikadza dan sebagainya. Itu apa itu? Kinayah. Ingkang qabil itu sore. Lain-lainnya? Sore. Dari akhadtu Nggih. Au tamallaktu sore. Kemudian ambil berarti itu akhadtu itu. iya, nggih. Au Akhadtu berarti ambil sore. min jihatil mustari. Aku boleh. Kastara itu hadza wa qabiltu hadza bikadza. Akhadtu au tamallaktu hadza bikadza. Oh, Kalau ada bikadzanya. Ada bikadzanya itu. Wadzalika yang demikian itu litati masigot karena agar sigot menjadi sempurna berdasarkan hadis innamal bai'u antarodin. Waridho sedangkan ridho itu adalah amrnya khofi. Karena khofi maka tadi tidak bisa dijadikan sebagai manatul hukmi, maka diambil madinahnya adalah ridho. Tetapi madinahnya adalah sigot. Tetapi sebagian ulama mengatakan madinatul ridho itu pada prakteknya, pada kenyataannya kan tidak hanya segot. Bisa juga madinatul ridho itu disebabkan karena korena yang lainnya. Menurut pendapat yang muktamad tidak dianggap. Karena yang paling kuat di dalam menunjukkan makna itu adalah lafadz. Tetapi ba'dul ulama yang lain mengatakan sesuatu yang dapat menunjukkan korena ridho itu bisa diambil sebagai madinah di dalam ridho tadi. Nah di sini kemudian berlaku khilaful mu'atoh. Maka kata para ulama, meskipun tidak menggunakan segot di dalam menunjukkan ridho itu, misalnya seperti korena, orang menganggap jual beli, atau korenanya misalnya sesuatu yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang remeh atau lainnya, maka bisa dikatakan sebagai segot yang mengarah kepada jual beli. Misalnya jual beli kerupuk misalnya. Kalau saya beli kerupuk harga 500, kalau saya masih ngomong, Pak saya beli kerupuknya kesuwen,
Nah, orang sudah ngerti sudah itu mesti jual beli sudah. Maka yang demikian ini menurut sebagian ulama hukumnya sah karena dianggap meskipun tidak ada lafadz sudah ada korenah yang menunjukkan kepada ridho tadi. Disebut dengan akad mu'atoh. Nah, mu'atoh itu maknanya sekira tidak ada segot dari keduanya atau dari salah satunya, tetapi ada sesuatu korenah yang menunjukkan adanya ridho. Akad mu'atoh ini menurut sebagian ulama sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Mutawalli dan Al-Baghawi, hukumnya sah fima ya'uddun nas bai'an. Sekira praktek itu oleh masyarakat dikatakan sebagai jual beli. Tetapi menurut sebagian yang lain, misalnya Ibnu Suraj dan Imam Ar-Rawyani, akad ini, mu'atoh ini dapat tergambarkan kalau memang benda yang diperjualbelikan itu nilainya rendah, remeh, seperti kerupuk dan sebagainya. Tetapi kalau nilainya tinggi, maka belum cukup. Kenapa? Karena pada umumnya orang tidak menganggap cukup. Misalnya dalam jual beli tanah. Jual beli tanah nilainya miliatan. Dalam kenyataan sekarang kan juga begitu. Tidak cukup hanya dengan akad segot saja, bahkan pakai notaris, pakai apa? Dicatat dengan surat dan macam-macam, sebab tidak ada kepercayaan antara satu dan lainnya. Jika demikian, maka tidak berlaku khilaful mu'atoh. Kenapa? Karena korenah yang mengarah kepada ridho tadi masih belum cukup. Nah, demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Suraj dan Ar-Rawyani. Dan pendapat yang menyatakan sahnya akad mu'atoh ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dan dipilih oleh Imam Nawawi. Nah, namanya Qaul Mukhtar. Qaul Mukhtar itu ya kalau naif ma ya'udunas bai'an. Fi ma ya'udunas bai'an. Nawawi. Inggih, Nawawi. Nah, Qaul Mukhtar itu maksudnya adalah qaul yang dipilih oleh sebagian kecil ulama menyalahi pendapat mayoritas. Karena ulama tersebut memandang ada sesuatu dalil yang menguatkannya. Mukhtar itu ada dua macam, ada mukhtar min haitsul dalil, ada mukhtar min haitsul qiyas. Nah, secara umum, qaul mukhtar itu adalah dhaif secara umum. Meskipun Mukhtarun Nawawi itu dhaif. Karena menyalahi pendapat sebagian ulama. Kecuali Mukhtarun Nawawi fi Raudhah. Kecuali qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah selain satu masalah, yaitu masalah adamu karahati isti'malil ma'il musammas. Nah, kalau masalah selain masalah itu Mukhtarun Nawawi fi Raudhah itu bimaknal ashah. Demikian adalah para ulama. Kalau Mukhtar Nawawi fil Minhaj, fil Majmu' itu dhaif. Tapi kalau fi Raudhah bimaknal ashah kecuali satu, yaitu ikhtiyarun Nawawi fi Raudhah berkaitan dengan hukum tidak makruhnya menggunakan mak musammas. Maka meskipun dipilih di Raudhah itu dhaif. Itu kata para ulama. Sedangkan Mukhtar Nawawi yang lainnya itu hukumnya dhaif. Nah, dalam hal ini menurut dalam keterangan dalam kitab Al-Mahalli, ikhtiyar Nawawi bi sihhatil mu'atoh itu ihtarau fi Raudhah wa ghairihi. Kalau ini termasuk ikhtiyar fi Raudhah berarti ini bermakna rajih. Bermakna rajih sehingga menjadi muktamad indan Nawawi, menyalahi yang lainnya. Nah, dengan demikian kalau mengikuti informasi daripada Imam dalam Mahali tadi, karena ini dipilih dalam kitab Raudhah berarti bimakna ar-rajih. Maka dan memang itu yang berlaku sekarang ini. Kalau sekarang ini semua pakai segot kan susah. Dan hampir pada umumnya jual beli yang tidak begitu besar nilainya itu tidak ada menggunakan sigot. Hanya saja para ulama menekankan yang dimaksud dengan mu'atoh itu tadi adalah praktek jual beli yang hanya mengesampingkan rukun sigot saja. Adapun lainnya terpenuhi. Jika lain tidak terpenuhi maka bukan mu'atoh namanya. Seperti yang saya kemarin dalam masalah kalau kita ke bandara misalnya memasukkan koin kemudian keluar minuman. Maka tidak bisa katakan, oh ini bek mu'atoh kan ada sekotnya. Nah di sini yang tidak memenuhi unsur bukan hanya sekot, tapi tidak ada akidnya. Yang beli saya, yang jual siapa? Kan tidak ada.
maka tidak bisa dikatakan sebagai be' yang mu'atoh. Karena be' mu'atoh itu unsur lain terpenuhi, hanya mengabaikan segot karena sudah dicukupkan dengan korinah yang mengarah kepada ridho tadi itu, menggantikan posisi segot. Demikian juga kata para ulama, di dalam be' mu'atoh ini juga harus didasarkan kepada mengetahui pada samannya. Jadi tidak mengatakan segot itu karena sudah ada kesepahaman di antara keduanya. Jadi akad itu kan dibangun pada kesepahaman. Kalau tidak ada kesepahaman, maka tidak bisa dikatakan mu'atoh. Misalnya pihak penjual, pembeli tidak tahu berapa samannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai mu'atoh. Atau contoh lain seperti misalnya kalau kita ke warung. Saya masuk ke warung misalnya, saya pesan rawon, kemudian kopi. Baru makan semua di total berapa habisnya, Bu? Maka praktek seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai praktek be' mu'atoh. Karena yang pertama, bisa jadi yang pertama saya tidak tahu berapa harganya. Yang kedua, atau kalau ada tarif harga, ketika saya marung itu yang saya inginkan barangnya kan masih kopinya masih mau dibuatkan. Kemudian rawonnya masih mau dibikinkan. Maka praktek ini agak jauh kalau dikatakan sebagai jual beli, meskipun dikatakan jual beli mu'atoh. Sebagian ulama mengatakan ini bukan be' mu'atoh, tetapi dikatakan sebagai dhamanul mutlafat. Maksudnya, saya ketika datang ke warung itu minta dibuatkan kopi, minta dibuatkan rawon, itu dengan maksud saya makan untuk saya ganti. Dan pemilik warung tahu ini nanti akan dimakan dan akan diganti. Maka bukan jual beli, kesepahaman di sini bukan kesepahaman jual beli, tapi kesepahaman dhamanul mutlafat. Begitu saya makan, maka saya wajib ganti sesuai dengan ganti yang ditetapkan. Nah, di sini kemudian masalahnya berapa ganti itu? Ganti itu mestinya sesuai dengan misilnya, harga normalnya. Maka kalau misalnya pihak pemilik warung itu menetapkan harga di atas misil, yang marung bisa protes. Ini tidak sewa rawon harganya kok misalnya 50.000. Lainnya boleh protes. Kenapa? Karena ukuran standar itu adalah misil. Nah, di sini menegaskan berarti pemilik warung pun juga dalam menetapkan harga harus yang wajar. Kadang-kadang kalau ada acara apa itu kadang kita kan dimanfaatkan. Jadi misalnya kopi yang harganya 5.000 karena ada dinaikkan menjadi 25.000 misalnya. Tidak benar. Karena ini bukan jual beli tapi dhamanul mutlafat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama begitu. Kemudian khilaf mu'atoh ini menurut pendapat yang pertama tadi hukumnya tidak sah. Karena tidak sah berarti dampak hukum dari jual beli tidak berlaku. Karena tidak berlaku berarti tidak terjadi proses tamlik wa tamalluk. Baik tidak beralih kepada mustari, saman tidak beralih kepada baik. Oleh karenanya yang diterima itu al-makbud bi aqdin fasid kal ghasib, kal maghsub. Sesuatu yang diterima dengan akad yang fasid statusnya sama dengan maghsub. Sama dengan maghsub, maksudnya harus dikembalikan. Kalau rusak diganti dengan nilainya atau misilnya kalau rusak. Jadi kalau mestinya uang yang diterima tadi dikembalikan, barang yang dibeli dengan mu'atoh tadi dikembalikan kalau mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sahnya mu'atoh. Tetapi dalam urusan amma fil akhirah fala mutolabata biha. Tetapi dalam akhirah tidak ada mutolabah pada benda yang diterimanya. Artinya apabila benda ini dimakan, nanti tidak ada dampak hukum, tidak dikatakan makan barang haram. Kenapa? Karena sudah didasarkan pada ridho. Demikian kata para ulama. Tetapi meskipun tidak ada mutolabah pada bendanya, ada mutolabah pada prakteknya. Karena dalam jual beli itu ada dua aspek. Yang pertama aspek praktek akadnya, perbuatannya. Yang kedua praktek aspek pada benda yang diterimanya. Benda yang diterimanya halal memang, meskipun akad fasid karena ridho. Tetapi
Cara yang ditempuh seperti itu karena menyalahi ketentuan syariat, namanya ta'atil uqud al-fasid, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan syariat itu, perbuatan itu hukumnya berdosa. Oleh karenanya para ulama mengatakan bagi orang yang akal jual beli wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu jual beli. Bagi orang yang akan melakukan ijarah wajib hukumnya belajar ilmu ijarah. Wal bai'i lil muhtaji tabayui wa dhil ahkami fis sanai. Maka bagi dia yang tidak mengerti meskipun barangnya ridho tetap berdosa karena ta'atil uqud al-fasidnya. Dosanya dosa apa? Pendapat yang muktamad dosa soghir minas sogoir. Tapi menurut Ibnu Hajar al-Hitami dalam kitab Az-Zawajir, muta'atil uqud al-fasidah mu'ato ini, dalam bab mu'ato ini misalnya hukumnya adalah dosa besar minal kabair inda Ibnu Hajar fi Zawajir, tetapi al-mu'tamad minas sogoir. Wa yajri khilafu fi sa'il uqud, dan akad mu'ato ini berlaku pada akad-akad yang lain seperti saya katakan tadi, dan bahkan semua akad yang lain. Hanya ada beberapa akad yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya dalam hibah, apakah berlaku atau tidak. Dan akad yang bisa ditasawurkan, yang bisa untuk ditasawurkan dalam praktek mu'atoh. Nanti kita bahas pada masing-masing bab. Wa suratuha, contoh daripada mu'atoh, sekiranya antara penjual dan pembeli itu sudah sepakat pada saman. Sepakat pada saman berarti sudah mengetahui pada samannya. Oleh karenanya bai'ul istijror itu kan menurut Imam Nawawi itu tidak bisa dikatakan bai' mu'atoh. Karena istijror itu gini prakteknya. Misalnya saya punya catering. Setiap hari saya itu membutuhkan bahan belanjaan ABC macam-macam. Tetangga saya kebetulan ini toko penjual macam-macam. Setiap hari saya ngambil, tidak pakai akad sudah. Saya ngambil untuk kebutuhan itu, nanti 1 bulan saya total berapa yang saya ambil itu. Nah, praktek seperti ini kata Imam Nawawi namanya bai'ul istijror. Tidak sah dan bukan tergolong mu'atoh. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada ittifaq saman dulu. Waktu ngambil tidak tahu ini berapa ini. Baru tahunya terakhir totalannya berapa. Nah, maka jika diakadkan jual beli, meskipun itu menggunakan mu'atoh, tetap tidak sah karena tidak ada kata mu'atoh. Sebab tidak ada ittifaq fis saman. Khilafan lil Ghazali. Amma indal Ghazali maka termasuk boleh sama dengan mu'atoh indal Ghazali. Bukan masuk akad jual beli. Enggak, Azza Ghazali itu. Bukan jual beli. Jual beli sama dengan mu'atoh. Ya, kalau Ghazali Sama dengan mu'atoh. iya, kalau yang Anawi bukan sah. Layu tidak sama sah, bai'an. tapi kena dhaman mutlaqah. Kan? Domane nggih. Iya. Domanya nggih, tapi mboten sah, mboten Iya, maksud dhaman. Enggak ada muskil tadi itu. Itu kan mu'atoh kan barang dan diketahui ada ittifaq dalam zaman. Nah kopi itu dibuatkan kan belum dibuatkan berarti belum dikatakan mu'atoh kalau begitu. Kalau sudah jadi kopi dikasihkan baru itu mu'atoh. Zamannya sudah ada ittifaq kok. Tidak dikatakan mu'atoh dari mana ya? Kesepahamannya itu kan ketika masuk warung itu kan mau dibuatkan kopi. Buatkan kopi, kemudian buatkan rawon. Iya. Maka kalimat itu tidak bisa dikatakan sebagai jual beli. Mabeknya tidak ada dan samannya juga tidak tahu berapa. Nah, setelah jadi kan dikasihkan. Kan bukan saja ketika dia menyatakan itu. Kan enggak harus ada ijab atau ada gobul kan kalau mu'atoh itu kan. Ya, tapi didasarkan pada kesepahaman. Kurang anu ya. Ini. Coba kita. Jadi kan yang penting ada barang, ada mabinya, kemudian ada ittifaq zaman. Ini. Nah, mabi ketika sudah dibuatkan berarti ada mabi. Ketika sudah dibuatkan itu berarti ada mabi. Ya, saat itu memang tidak. Kemudian setelah itu kan dibuatkan. Kan berarti ada mabi setelah itu. Diserahkan kan sudah ada berarti. Mabinya. Menyerahkannya beda kan, itibanya pada akad itu. Bukan menyerahkannya. Ini dikatakan yang salam disebut juga mu'atoh itu kan penyerahannya kan, bukan lafadznya kan. Bukan, serah terimanya beda. Kobetnya serah terima. Coba ya.
nanti kita bahas nanti mungkin ya. Kita selesaikan dulu. Diteruskan. Iya, iya. Itu sudah selesai tadi, belum pembahasan? Dereng. Walau qala masih belum walau qala. Walau qala mutawassitun, berkaitan segot lagi. Walau qala mutawassitun, dalam akad jual beli tadi ya segot. Segot itu mestinya dari pihak baik mustari, mujib qabil dua orang ini. Tetapi juga bisa melibatkan orang lain di dalam menyampaikan lafadznya. Melibatkan orang lain, yaitu disebut dengan mutawassit. Jika berkata pihak ketiga, misalnya Zaid sama Umar, ada Bakar. Bukan Bakar namanya mutawassit ini. Mutawassit berkata pada Bae, Bikta, sepeda motor kamu jual tak? Sama Zaid. Zaid mengatakan, Faqala na'am, iya saya jual. Na'am, iya, cukup itu aja. Tidak pakai iya saya jual, na'am, iya. Kemudian mutawassit tadi, Bakar tadi juga tawin sama Umar, kamu mau beli sepeda motor ini tak? Oh iya, maka sudah dikatakan sebagai ijab dan qabul dari kalimat na'am tadi. Karena ada mutawassit yang mengatakan pertanyaan istaraita dan bi'ta tadi itu. Dan juga menurut Ibnu Hajar Al-Hitami bisa dengan maaf tadi yang pertama tadi ya istaraitu ya saya beli. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Hitami wasi'ata binamin huma, dan juga kata Ibnu Hajar Al-Hitami juga boleh dengan dari jawaban dari duanya. Kamu jual tak? Iya. Kamu beli tak? Iya. Sudah cukup ini. Indah Ibnu Hajar Al-Hitami. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak cukup. Karena hanya na'am-na'am saja. Kata menurut Imam Romli. Ketat ya. Hanya saja ini harus melibatkan mutawassit. Kalau tidak melibatkan mutawassit maka tidak boleh. Misalnya diserahkan kepada mujib atau qabilnya. Dah, ijab qabulnya saya pas sama sampean sudah. Yang mengqabul itu, yang mengijab itu baik, yang mengqabul juga baik, maka tidak sah. Karena ada kaidah ittihadul mujib wal qabil. Mujib qabil itu harus melibatkan dua orang, tidak mungkin hanya seorang, kecuali dalam satu masalah, yaitu jual beli dari orang tua kepada anaknya. Jadi kalau tawli torofen, jadi kalau bapak misalnya punya barang milik anaknya, mau dijual dan dia beli sendiri, maka yang mengijab adalah bapak, yang mengqabul juga bapak. Anaknya punya sepeda misalnya, bapak anaknya masih belum balik, ini berarti kan wilayahnya ada pada bapak. Sepedanya mau dijual oleh bapaknya, mau dibeli sendiri, maka yang mengijab itu bapaknya, yang mengqabul juga bapaknya. Hanya saja apakah di sini harus ada segot dari satu orang tadi? Jadi bapaknya harus ngomong bi'tu istaraitu. Ada khilaf, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak cukup, sudah cukup dengan perbuatannya. Nah, tapi di sini diperbolehkannya ijab dan qabul dari satu orang itu hanya dalam masalah tawali torofen, dalam masalah orang tua atau wali dalam menjual atau membeli barangnya maulinya, orang yang ada dalam wilayahnya. Selain itu tidak boleh. Nah, jadi kalau ada orang mewakilkan, sudah ijab qabulnya saya pasang sama sampean, sudah kamu yang menjual dan membeli sampean jadi satu, maka tidak sah karena tawali torofen. Dan apabila kalimat ijab qabul itu menggunakan fi'il mudhari', maka pendapat yang muktamad tidak sah karena fi'il mudhari' kan zamannya mustakbal. Nah, ini dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada fi'il mudhari' itu di dalam bahasa Arab ini. Akan ya. Kalau akan ada. Akan saya beli, akan saya jual. Oleh karenanya kalau misalnya kita mau beli barang di toko, itu ada kan harganya kalau kredit sekian, kalau kontan sekian. Itu kalau kita ngomong saya mau beli, berarti belum beli. Nah, tapi kalau saya beli yang kontan, ya berarti ya itu sudah tidak berlaku dua harga. Apa enggak termasuk kinayah mau itu? Mau itu mandil iradah juga bisa kan? Mau itu ada al-azm, akan beli. akan ya, akan. Kalau saya kena, Allah. Kalau akan ya. Cukup. Barangkali ada yang dibahas. Cuma yang anak muskil yang itu tadi, Gus. Jadi mu'athah itu kan berarti tidak perlu lafadz. Tapi ada penyerahan barang.
Ya, barang itu kan dibahas kan tidak ada mabi kan gitu kan. Harus ada mabinya, kemudian harus ada zamannya. Sekarang Anda menyatakan buatkan kopi. Kemudian setelah dibuatkan kopi, dikasihkan. Kopi tadi itu kan berarti mabinya berarti sudah ada saat Itu itu. bukan akad. Lah kan mu'atohnya kan, yang kita bahas kan bukan Mu'atoh mu'atohnya. bukan serah terima. Mu'atoh itu akad. Nah itu. Mu'atoh itu akad. Sekarang anak punya sarung, nih, sarung, saya serahkan kamu, misalnya. Kemudian inti bayar saman kepada anak, mu'atoh kan itu, kan mu'atoh kan itu. Lah sekarang kopi, kita buatkan kopi, nih, kopinya kamu, kan berarti sudah akad itu kan? Akadnya bukan menyerahkannya itu, Dek. Menyerahkan kan bukan akad. Muskil deh. Zamannya sudah diketahui, ya ketahuan, sudah ada ittifaq, ada menunya lah, ada di situ. Seperti di warung-warung sekarang itu kan begitu kan? Ini agak muskil ini. Karena akad itu bukan serah terimanya. Serah terima itu qobd dan ibatnya. Akad itu kesepahaman ketika dia punya kesepahaman untuk saling muawadhah. Itu namanya akad. Hanya kesepahaman itu tidak disampaikan menggunakan lafaz. Ya, kesepahaman di sini ketika dia ngomong Pak Kopi, rawon, itu kesepahaman di situ terjadi. Kalau bagi Ana bukan kesepahaman masih itu. Kalau sudah jadi rawonnya dikasihkan itu kesepahaman itu ya. Nah, kalau hanya ngomong itu dikatakan kesepahaman, kurang anu, sudah jadi rawonnya dikasihkan itu berarti kesepahaman, itu berarti ada ada di situ ya. Coba itu. Muskil, ada muskil itu ya, muskil. Mungkin ada pendapat yang lainnya mungkin. Tafadhal. Cuma yang jelas ala kulli hal masih ada khilaf kan ada di situ ya. Masih ada khilaf dalam mu'athah itu sendiri pun masih ada khilaf, masih ada di sana. Ada yang lain? Boleh ada tambahan, boleh apa? Ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Yang dekat dulu. Betul. Terima kasih. Tentang al-makbud bil mu'atoh. Itu kan seperti al-makbud bil bai'il fasid. Kemudian saya ada iskal di sini, tidak paham ya. Kemudian di i'anah itu ada termasuk fa'inkana zakawiyan fa'alahi zakatuhu. Wajib zakat. Tapi kok ada lakin la yalzamu ikhrajuha. Ada wajib zakat tapi tidak wajib mengeluarkan. Illa in ada. Nah, kelanjutannya, apakah kemudian mengembalikan yarudu itu tidak wajib? Karena ada kandungan wajib zakat bagi orang lain. Terima kasih. Baik. Di dalam bab zakat ada ketentuan begini. Benda yang dimiliki itu wajib dizakati oleh pemiliknya, bisyurutiha. Apa milik itu? Milik itu ada perbedaan pendapat dalam 4 madhab. Kalau menurut madhab Syafi'i, milik itu sekira seseorang itu dapat mentasarufkan pada benda itu sudah milik namanya. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya. Maka tergolong milik yang wajib dizakati adalah barang yang hilang. Milik saya hilang, ketemu 10 tahun kemudian, maka saya wajib menzakati. Kemudian barang yang digosok, barang saya punya emas 1 kilo dicuri, maka per tahun saya ada hitungan zakatnya. Hanya saja dalam zakat itu ada waktul wujub, ada waktul ada. Nah, waktul wujub itu waktu yang menandai wajibnya, argunya jalan tadi itu. Tapi waktul ada itu waktu yang mewajibkan untuk menunaikannya. Maka dalam barang yang maksub, barang saya punya emas 1 kilo, dicuri oleh Zaid. Dicuri Zaid selama 20 tahun. Maka 1 tahunnya itu ada argunya, argu jalan, namanya wujub itu. Cuman saya tidak wajib mengeluarkan sekarang, belum ketemu barangnya.
Kalau 20 tahun kemudian ketemu, maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat selama 20 tahun ini. Dengan sistem, dengan hitungannya namanya akumulasi dan amortasi. Akumulasi itu 20 tahun diakumulasikan, tetapi ada penyusutan. Karena misalnya emas 1 kilo itu berarti zakatnya per tahun 2,5%. Tahun pertama 2,5% dari 1 kilo. Tahun kedua 2,5% dari 1 kilo dikurangi 2,5%-nya. Tahun ketiga 2,5% dikurangi dari namanya amortasi penyusutan. Kurang 5%. Terus begitu. Sehingga waktu ada ini, maka di sini sesuatu yang dijual belikan dengan cara yang tidak sah, sejatinya kan masih menjadi miliknya baik. Tetapi ada di tangan mustari itu kaidin sebagaimana maksub. Maka kalau sampai 1 tahun, ini argonya kan jalan. Jalannya dendanya kepada malik, yaitu baik tadi. Cuman dia tidak wajib mengeluarkan saat itu karena masih ada di tangan orang lain. Nanti kalau dikembalikan baru ditunaikan dengan model akumulasi dan amortasi tadi, penusutan tadi itu. Bahkan kalau ada barang temuan, misalnya saya rumah, kemudian waktu gali sumur, ternyata dalam sumur ini saya menemukan 1 kotak emas 5 kilo misalnya. Ini milik saya jelas, karena ini rumah saya. Saya usut ternyata ini peninggalan buyut saya, tahun 1800 sekian misalnya. Ahli warisnya yang ada tinggal saya. Berarti ahli waris dari buyut itu punya anak satu sampai saya. Berarti ini milik saya. Nah, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya. Mulai dari sejak kapan kira-kira ini ada di tanah tadi itu. Nah, misalnya kita hitung, misalnya dengan ada waktu 100 tahun misalnya. Maka saya hitung 1 kotak ini berapa kilo, per tahunnya tadi argonya jalan. Jadi saya harus mengeluarkan zakat dari sini dengan akumulasi dan amortasi tadi itu. Sama seperti itu. Yang saya tanyakan itu dari yang lain, ini wajib tidak mengembalikan. Karena statusnya kan dainun, wa idza kana wa in kana talifan fa badalu dainun li sahibi alal akhir. Nah, akhir ini kan berarti punya hutang gitu. Padahal qada udan ya tentu kan matlub fil akhirah seperti itu. Terima kasih. Ilain ada ilahi aw tasakhdhu. Wa in kana talifan, ya wa in kana talifan, kemudian statusnya kan dainun sahibi alal akhir. Terus yang dia kan? Nah, statusnya kan barang ini kan karena masih tetap milik yang awal, maka statusnya adalah dainun alal akhir. Iya. Nah, kemudian karena ini den, apakah ini fahukmu kasair fi zakat ini? Hukumnya sama seperti den dalam zakat. Al-mutamad inda Syafi'i, ad-den juga wajib itu tentang zakat. Wajib zakatnya. Nggih. Kemudian apakah ini tetap status sebagai den sehingga menjadi tanggungan orang ini sampai di akhirat? Iya, harus kembalikan. Berarti kan matlub fil akhirah. Iya. Kan ketika barang itu belum dikembalikan, kan berarti tidak ada wujubul ada. Untuk pembayaran zakatnya nggak ada. Loh, sedangkan kalaupun tidak dikembalikan, fala mutalabata fil akhirah. Walaupun hukum awal itu adalah harus saling dikembalikan karena dianggap kal mausub. Kan itu kan harus wajib untuk urut. Lah sekarang kalau fala mutalabata fil akhirah, kalaupun tidak dikembalikan, berarti juga nggak ada masalah fil akhirat, kan itu. Lah padahal apakah ini tidak menjadi suatu orang yang pemilik barang itu akhirnya tidak mengeluarkan zakatnya gara-gara barang nggak kembali? Nah, ini kan hukum dunia, fi ahkami dunia sama akhir kan tidak bisa dijadikan satu. Fi ahkami dunia, maka barang itu tetap menjadi miliknya baik. Fi ahkami dunia, secara hukum normatifnya kan miliknya baik, maka normatifnya juga wajib zakat. Nah, akhirnya kan bukan normatifnya. Maka berbeda hukum dalam akhirat. Itu kadden itu di situ tasbihnya apa gitu loh. Kasairu duyun fi zakah kan jadi masalahnya dianggap tetap berarti dianggap zakat sampai fil akhirat kan gitu. Bukan akhirat, fi dunia. Ini kan secara hukum dunia statusnya kan menjadi miliknya dia. Yang ditasbih apanya, Beb? Masa semuanya ada di situ? Di dalam urusan karena malnya zakawi,
maka dinyatakan wajib zakat gara-gara maliknya tetap si baik, tanpa ada perpindahan kepemilikan dari baik ke mustari, kan Karena itu gitu. normatifnya, Gara-gara itu dunia. baiknya fasid. Nah, yang mungkin timbul pertanyaan jadi begini. Loh, ketika kalaupun tidak dikembalikan fala mutalabata fil akhirah, berarti akhirnya Pak menuntut tidak akan ada wujubul ada pada itu si baik. Itu bukan Berarti demikian. bukan hukum normatifnya, itu hukum akhirat. Nggak, kan itu bukan berarti secara al-itlaq. Kalau asad itu wajhu syabahnya itu kan ada syajaahnya. Ini hukumnya aja ini. Hukumnya aja di sini, bukan berarti ada di akhiratnya. Hukumnya disesuaikan dengan den, lebih tepat kepada den gitu loh. Terus mungkinnya begini. Iya, prinsip pada zatnya. Iya, memang tidak ada karena Permasalahannya tetap wajib hakikatnya kalau dia ridho pada barang itu. Tapi secara hukum normatif di dunia tetap miliknya. Sama seperti begini, kalau saya punya barang saya dicuri oleh Zaid. Saya ridho. Tapi saya tidak memberikan kepadanya. Secara hukum normatif milik siapa barang itu? Kan milik saya. Meskipun saya ridho. Kalau misalnya mati tidak ada mutalib akhir, saya ridho hakikatnya. Tapi dalam hukum dunia itu milik saya. Di akhirat itu kan tuntutan. Di akhirat itu kan ada tuntutan. Tuntutan itu karena tidak ada mutaradhi kan. Tidak ada mutaradhi. Mutolabahnya ini. Bukan status barangnya, mutolabahnya saja. Apakah mungkin begini, kalau seandainya tidak dikembalikan karena wajib untuk mengembalikan, apakah berarti dia tidak ada mutolabah gara-gara apa? Menjadikan orang lain tidak mengeluarkan zakatnya? Gara-gara mustari, gara-gara tidak mengembalikan, akhirnya tidak ada zakat. Kalau saya punya barang dicuri oleh Zaid, saya merasa Zahid ikhlas. bukan Zahid ya. saya ikhlas sudah. Mati tidak ada mutolabah fil akhirah mati. Tapi dalam hukum dunia itu tetap milik saya. Iya. Karena milik maka berlaku hukum dunia. Musmannya juga ada. Berarti itu urusannya al-makbut tadi dibilang kalau urusan dunia itu tidak ada mutolabah. Fil akhirah di dunia ada Mutolabah. seperti agak fasid, tapi fil akhirah tidak ada mutolabah. Tentang transaksinya ini yang dimaksudkan. Iya. Urusan barang kan sudah selesai itu. Dia baiknya sudah menyerahkan barang, kemudian mustarinya juga menyerahkan samannya. Urusannya kan selesai itu, tidak ada urusan kayak tadi hutang-hutang itu tidak ada. Cuman ini seperti hutang gitu kan. Iya, Masalahnya kan kayak gitu. Jadi tidak ada pertanyaan kayak tadi itu mestinya dalam mu'atta. Kenapa? Karena sudah sepakat ala musman wa musman, saman wa musman. Sudah selesai ini sebenarnya. Jadi hutang lain itu. Kalau zakawi tadi kan sudah ada syaratnya itu. Kalau memang sudah balik atau tayassar akhdhu. Kan gitu tadi. Gitu. Jadi sudah selesai urusannya itu, tidak ada urusan kayak tadi itu. Ya, saya sih mafhum itu ya. Jadi den di sini bukan berarti segalanya seperti den sampai di akhirat, tapi dalam hukumnya Duniawi. seperti den sehingga wajib dizakati, sehingga harus dikembalikan. Tapi yang jelas, kalaupun tidak dikembalikan sudah diridhokan, sama dengan misalnya akdul fasid tapi dikekno diridhokan, selesai. Kan gitu. Iya. Ada yang lain? Nah, untuk penggunaan dalam istijrar tadi itu kalau yang saya ingat di takliknya Yakut itu menggunakan fala yasihu qat'an. Terus tadi ada menyerupakan ada khilaf dalam Imam Ghazali. Itu bagaimana penggunaan istilah qat'annya itu terkadang nggak seperti juga ittifaqon. Paling tidak kan biasanya tanpa ada khilaf kalau dalam mazhab Syafi'iynya sendiri, mungkin di luar mazhab. Cuman ini kok ada dalam mazhab Syafi'iynya sendiri. Itu bagaimana? Baik, dalam istilah dalam istilah lughat fikih itu ada qat'an, ada ittifaqon, ada ijma', itu beda.
Kalau qat'an itu adalah klaim dan ittifaqon klaim dari pihak yang mengklaim itu. Jadi dimungkinkan fulan mengatakan qat'i, qat'an, tapi kenyataannya ada lainnya. Dan itu berlaku dalam satu mazhab. Qat'an, ittifaqon. Beda kalau ijma. Ijma itu seseorang itu bisa menyatakan ijma setelah dia melakukan penelitian pada semua pendapat-pendapat, baru dia bisa mengklaim ijma. Nah, maka kalau ijma ini semua pendapat di kalangan mujtahidin. Oleh karenanya syaratnya seorang mujtahid itu harus orang yang mengetahui pendapat-pendapat yang berkembang semua mujtahidin dari kurun sahabat sampai seterusnya, agar supaya tidak khurqul ijma. Tetapi juga terkadang ijma ini pun juga ada klaim. Indah fulan ijma, indah lain tidak ijma. Jadi memang itu istilah penggunaannya. Jadi tidak kaget kalau fulan mengatakan ittifaqon, ternyata bahkan kadang-kadang fulan mengatakan ijma pun juga ternyata masih ada yang lainnya. Ijma itu penggunaannya untuk semua madzhab. Kalau penggunaan yang semestinya bukan. Ijma itu untuk semua madhab. Kalau satu madhab itu namanya ittifaq atau qat'an. Tetapi itu juga klaim. Di Sarwani sendiri kan. Wal istijrar min baya'in batilun ittifaqon. Dari tufanya. Wal istijrar min baya'in batilun ittifaqon ay minasyafi'iyah. Padahal Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali memperbolehkan padahal. Ini langsung dari gitu. diperjelas lagi oleh Abdul Hamid Syarwaninya ay minasyafi'iyah. Padahal Imam Ghazali memperbolehkan padahal. Sama di sini. Wa haitsu qalu wattafaqu anna al-ittifaq li ashabina syafi'iyyah min kulli mughallid lahu. Wa idza dzakara musannif hukman li ghairihi ba'da tagririhi ghairahu dalla ala annahu hakin lahu mubayyin lil khilaf. Wa in hakahu wa lam yugarrirhu ba'du fataratan yugawwihi wa taratan yudha'ifuhu. Wa dhalika wadihun wa taratan la wala fa huwa hina idin irtida. Jadi bukan berarti yang dikatakan ittifaq itu berarti tidak ada khilaf apa bisa berarti itu? Hah? Umumnya biasa bila khilaf menunjukkan ada tidak khilaf umumnya. Tapi ada yang irtida di sini. Coba ini. Mungkin sebelumnya ada disebutkan khilaf gitu mungkin. Kalau di ini pertama kali yang menyatakan tidak sah itu kan Imam Rawyani dalam Da'nus Shalah, kemudian dikutip oleh An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Nah, baru kemudian kata sebagian Nudhur Tarjih itu mengkritik gimana Imam Nawawi ini kok menyatakan ini dipastikan pendapat padahal itu pendapat Da'nus Shalah dan itu masih mukhtalafeh. Bahkan Imam Ghazali menyatakan sah. Ini juga dikritik oleh Isnawi dan Zarkasi tentang klaim tentang tidak sahnya istijrar yang dinyatakan dalam kitab Majmu' yang dinukil dari Ar-Rayyani dan Ibnu Shalah. Padahal Al-Ghazali itu menyatakan sah. Artinya ittifaq ada di situ bukan berarti total semuanya. Kalau di situ ada disebutkan khilaf kan berarti tidak dinyatakan total berarti kan di situ kan? Ya, menurut itu. Iya. Hah? Masih tak
wal istijran min bayain batilun ittifaqon ai illa in qudira thamanu fi kulli marratin ala anna al-Ghazali sama hafihi binaan ala jawazil mu'atah. Jadi kan masih ada qudira thaman. Qudira thaman kalau menurut Syekh Abdul Hamid Sarwani au kana qadruhu ma'luman lil aqidain bi tibaril adah fi bai'i mithlihi fi ma yadhhar. Maya falau qudira min ghairi sighati akdin kana minal mu'ata al mukhtalafu fiha. Istijrarnya karena binaan al mu'atah itu Ghazali. Iya, jadi Ghazali, jadi di situ Ya, tapi berarti- sebelumnya dengan ada penyebatan Ya harus tahu zaman berarti. Taman kudiro. Jadi walaupun hanya bitakdir. Tidak ilmu tapi bitakdir. Iya, jadi Ya, masih makanya. ada takdirul Tapi tidak ilmu. takdirul zaman. Tidak ada ittifaq berarti kan. kan artinya masih Minimal bitakdir bisa sama. iktibar bil ada, sebenarnya iktibar bil ada, kan menganggap ada mahkamahnya iktibar bil ada itu. Kalau ma'al zaman tidak apa muskil. Iya. Nanti kan bagus. Jadi berarti hukumnya seperti mu'atah menurut Imam Ghazali tadi itu ya, istijrar. Oh, iya. Cukup ya? Baget ini. Bagaimana hukumnya sekarang ini banyak dealer yang menjual barang dua harga. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Nanti ada babnya sendiri. Jangan mendolai babnya. Iya.